Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik jamaah sekalian, penyakit hati yang paling susah dihindari, paling susah dihindari oleh manusia, yaitu hasad. Ya. Saking susahnya dihindari oleh manusia, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kita, wanti-wanti kita dengan sabda beliau, wa iyyakum wal hasada. Nah, kalau ada kata iyyakum, kemudian ada kata wa, nah ini artinya kemudian kita harus benar-benar kalau bahasa sederhananya waspada betul. Ya, waspada agar bisa menghindari. Itu artinya iyyakum wa. Ya. Nah, kalau iyyakum yang biasa, misalnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Itu kalau iyyaka atau iyyakum, nggak ada wanya itu. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita ketemukan kalimat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis mengatakan iyyakum wa, nanti artinya kemudian kita harus betul-betul hati-hati agar bisa menghindari. Ya. Nah, di dalam masalah hasad ini Rasul menyatakan iyyakum wal hasada. Jaga diri kalian, hati-hati dengan yang namanya al-hasad. Kenapa kita harus jaga diri kita dari yang namanya al-hasad? Rasulullah melanjutkan, fa innal hasada yakulul hasanat. Hasad itu bisa memakan atau menghabiskan, meludeskan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, ini kita kan dari subuh tuh, bahkan dari sebelum subuh ya. Nah, dari sebelum subuh kita kemudian sudah berbuat ya, baik beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini, qiyamul lail, nanti baca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Ya. Tapi kemudian ada penyakit ini satu, penyakit hati ini. Ya. Nah, penyakit ini kemudian memakan, menghabiskan, meludeskan semua kebaikan-kebaikan kita. Ya. Nah, Rasul mengatakan, mengumpamakan, ya, bagaimana kemudian hasad itu memakan atau menghabiskan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kita sudah perbuat. Ya. Rasul mengatakan apa? Kama ta'kulun naro al-hataba. Ya. Nah, jadi yang namanya hasad ini bisa makan semua kebaikan-kebaikan kita, seperti atau laksana api memakan kayu bakar. Kira-kira yang masih sisa itu apa? Abu. Abu. Nah, udah sisanya abu, kemudian bisa diam lama nggak itu? Agak berterbang. Ya, kena sama angin, terbang. Belas. Nah, artinya kemudian ya, seakan-akan sia-sia kita berbuat kebaikan-kebajikan kalau masih ada penyakit yang namanya
hati yang namanya hasad. Ya. Nah makanya kemudian kenapa disuruh mau tidur, disuruh baca sama Rasul, ya. Nah, kemudian di pagi hari disuruh baca, ya, yang namanya surat apa tuh? Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas di pertama ya. Nah, jadi obat penyakit hati yang namanya syirik ya iman. Ya. Nah, itu yang paling berat itu. Yang paling berat kan kemarin syirik. Ya, baik itu syirik yang akbar maupun syirik yang asghar. Kalau syirik yang asghar bagaimana kemudian bisa mengobatinya? Ya belajar ikhlas. Nah, kalau syirik itu kebalikannya, kemudian atau obatnya adalah al-iman, makanya senantiasa kemudian kita harus tajdid al-iman, ya, updating iman kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, itu akan kemudian kita betul-betul ketika mengucapkan itu terpatri di dalam dada kita, sanubari kita. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis kita menghindarkan diri dari segala macam yang namanya kemusyrikan. Ya. Nah, sedangkan yang asghar yang namanya ar-riya, ya. As-sum'ah walaupun tidak disebut tetapi itu nggak bisa dipisah-pisahkan antara ar-riya wa sum'ah, itu susah. Ya. Nah, gimana ngebedain tuh orang kepengen dilihat sama orang kepengen didengar? Nah, ar-riya wa sum'ah. Nah, ini hanya satu obatnya. Ya. Obatnya apa? Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ikhlasun niyah. Nah, karena kalau ada kalau ada terbersit sedikit, nah itu berarti bukan ikhlas, karena arti ikhlas itu bersih. Ya, jadi kalau ada noda, ada kotoran, berarti nggak jadi itu bersih. Ya. Nah, jamaah sekalian, oleh karenanya lagi-lagi sangat-sangat penting kemudian kita pahami yang namanya hasad itu. Nah, hasad ini kalau di dalam bahasa kita yang sederhana, bahasa kita nih yang sederhana, kita kadang-kadang kalau di Betawi bilangnya syirik. Ya. Syirik lo. Syirik lo, gitu ya. Nah, kita bilangnya itu di Betawi. Nah, syirik. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah dengki. Ya, dengki atau iri hati. Ya, iri hati. Nah, contoh. Sekarang ada orang kemudian teman kita yang selepel, ya, yang selepel nih, ya, satu perjuangan, kemudian satu sekolah, kemudian satu kuliah, gitu ya. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat kok lebih baik kehidupan dia daripada kita, gitu. Ya, nah, akhirnya kemudian nanti berbarengan dengan suuzon. Dia bisa begitu, kenapa ya? Kok dia bisa begitu? Kan ilmu sama. Bahkan kalau dulu waktu di SMA pinteran gua sama dia. Nah, yes. Ya. Nah, itu hati manusia. Nah, ini kalau datang ini harus cepat-cepat kemudian ya, istighfar. Ya, istighfar. Kenapa? Karena pada saat yang berbarengan sama dengan kita tidak ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Nah, makanya kemudian lafaz ketika mau belajar, ya, kalau di kita itu kemudian sering itu, ya, bahkan harus senantiasa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Artinya apa? Kami redho, kami rela, ya,
atas semua apa yang Allah putuskan kepada kamu. Ya. Jadi kalau kita sudah rela terhadap apa yang Allah putuskan, ya, bisa kita ikhlas. Oh iya, ini kan ketetapan Allah, ya. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih sedang, ada yang dikasih kurang. Padahal Allah sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Wa faddala ba'dahum 'ala ba'din fir rizq. Allah memang sudah melebihkan satu orang dari orang yang lain di dalam masalah rizki. Ya, dalam masalah rizki. Ya, rizki itu baik dalam bentuk jabatan, dalam bentuk usaha finansial, dalam bentuk ilmu bahkan. Nah, jamaah sekalian, misalnya nih di pesantren, saya seringkali mengatakan, gurunya kan sama, kitabnya sama, ya, tetapi pengetahuan, ya, atau ilmu itu nggak sama. Padahal sekelas, ya. Nah ini bisa kita buktikan di pesantren yang gurunya itu juga, kitabnya itu juga, tetapi setiap orang itu kemudian mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Salah satu contoh dalam ilmu nahwu misalnya, ya, dalam ilmu nahwu, ilmu kaidah bahasa Arab, ya. Nah itu sekelas. Kalau 3-4 yang kemudian paham benar dengan ilmu nahwu, padahal kitabnya sama, ya, dia baca Imriti sama, dia baca Jurmiyah sama, dia baca Syarah Dahlan sama, ya. Tetapi ketika aplikasi disuruh kenapa itu misalnya kenapa wal hasada misalnya tadi, kok tidak bilang wal hasadu? Itu yang nggak paham bingung, ya. Nah, tetapi kalau yang paham, oh karena ini adalah objek atau maf'ulun bih, maka dia kemudian mansub. Ya, salah satu tanda mansub adalah berharokat dengan fathah. Ya. Nah, yang lain belum tentu apa ya. Nah, jadi itu baru dalam ilmu nahwu. Nah, saya kasih contoh yang lebih terjadi sampai sekarang ya. Nah, saya seringkali mengibaratkan ilmu faraid itu, ya, ilmu bagi-bagi waris, ya, ilmu bagi-bagi waris itu kitabnya saya bilang nggak ada yang besar, matanya ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar, 10 lembar dikaji 3 tahun, nggak kemakan juga. Kenapa? Ujung-ujungnya begitu turun ke masyarakat masih nanya-nanya lagi, iya gimana ya, sampai buka aplikasi, nah, padahal dia sudah hatam kitabnya. Ya, nah saya bilang orang belajar ilmu faraid nggak doyan ilmu matematika, ya nggak bakal bisa, ya, karena dalam ilmu faraid bilangannya pecahan semua. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3. Ini pecahan semua, ya. Nah kemudian kalau masih kemudian kita bilang wah matematika itu enggak harus, yang harus itu fikih. Lah itu fikih itu mengharuskan matematika, ya. Itu baru bagi angka, belum lagi bagi tanah, ya. Tanah kemudian bentuknya tidak kotak, ya, tidak perempat, tidak segi empat, ada pojoknya. Ngitungnya gimana kalau nggak bisa matematika? Ya, padahal disuruhnya adil. Nah itu contohnya mas kalian. Jadi setiap kita itu diberikan kelebihan di antara yang lain. Ya, untuk apa? Ini sebenarnya ada hikmah yang ada di balik perbedaan rizki, ya, apapun itu bentuknya. Salah satu hikmahnya apa? Perbedaan itulah yang kemudian membuat kehidupan ini jalan. Ya, nah sekarang kita bisa bayangkan, andaikan kemudian umat ini dikasih kaya semua, karena berdoanya kan bareng, bahkan ada yang berdoa jamaah ya, doa jamaah, ya, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama kayanya,
Kehidupan jalannya gimana itu? Nggak ada yang perlu, nggak ada yang butuh. Ya, karena kayaknya sama. Ya. Itu kalau kekayaannya kemudian sama. Nah, nggak ada yang perlu. Ketika nggak ada yang perlu, maka kemudian tidak akan ada yang membeli. Ketika tidak ada yang membeli, siapa yang mau menjual barang kagak dibeli? Kehidupan nggak bakal ada. Ya, dan itu tergambar di di dunia kita. Yang ada yang datar, ada yang naik, ada yang turun cukup. Kenapa? Biar kemudian kehidupan ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Ya, yang akhirnya kemudian ya, ujung-ujungnya an-nasu bit-takhyir wallahu bit-taqdir. Itu harus kita pahami betul. Bahwa manusia itu tugasnya itu berikhtiar. Berikhtiar untuk pintar agar mendapatkan ilmu, berikhtiar untuk kaya agar mempunyai kekayaan. Karena kalau nggak punya kekayaan nggak bisa kita sedekah, nggak punya kekayaan nggak bisa kita berzakat, nggak punya kekayaan nggak bisa kita berhaji. Banyak itu implikasinya. Semua kita itu wajib berikhtiar, ya. Tetapi nggak ada yang mewajibkan kaya, nggak ada. Semua kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Tapi nggak ada kemudian yang mewajibkan kita untuk alim, untuk pinter. Ya, nah meski ada dalam salah satu hadis misalnya tentang ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kun aliman. Kalian harus jadi orang alim. Ya, kalau berhenti sampai di sini, repot tuh. Ya, repot. Maka kemudian yang tidak alim akan berdosa karena benda cuma satu. Ya. Nah, dan kalau semua alim yang mau belajar siapa kan gitu? Ya, nggak dipanggil Ustaz Zur kemari. Alim semua. Pinter. Ya, pinter semua. Nah, makanya ada au muta'alliman. Atau kamu menjadi orang yang senantiasa belajar. Ya, jadi pembelajar. Ya, jadi kalau kemudian kita tidak bisa menjadi yang alim, ya kita turunkan grade kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, nah kita harus menjadi pembelajar. Jadi pembelajar juga nggak bisa, karena belajar itu banyak juga yang dibutuhkan. Ya, nah kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada 6 itu. Ya, nah, ada 6. Syarat untuk bisa belajar dengan baik dan benar. Yang salah satunya adalah mal. Ya, harta lagi. Ya. Di samping kemudian kekuatan akal, kebagusan akal, diperlukan juga yang namanya harta. Ya, kenapa? Apalagi seperti zaman kita sekarang ini, biaya pendidikan itu tinggi. Ya, biaya pendidikan itu tinggi. Nah, jadi kita harus turunkan dari kita muta'alliman. Nah, muta'alliman juga nggak bisa juga karena syaratnya yang beberapa kemudian kita tidak bisa penuhi lah katakan. Kita turunkan lagi au mustami'an, atau orang yang kemudian demen dengerin pengajian, demen mendengarkan ilmu. Ya. Jadi senang mendengarkan ilmu. Sekarang mah banyak sekali sekarang ilmu itu. Ya, nyetel YouTube ada ilmu. Ya, nyetel Instagram ada ilmu. Ya, nyetel Facebook ada ilmu. Tergantung kita sekarang mau gali ilmu yang mana. Gitu ya. Nah, yang penting ketika kita membaca sesuatu, ya, kita tanyakan kepada orang yang lebih ahli dalam bidang itu. Gitu. Ya. Saya seringkali ngasih contoh ke Ustaz Fajrul itu, ya. Jadi jangan kemudian kalau nggak ketemu saya kemudian nggak ngaji misalnya, ya ngaji tahsin, ya. Nah saya bilang setel satu, siapa mukri yang kemudian lebih dari sisi nada misalnya, dari sisi nada lebih bisa ngikutin siapa, ya udah setel aja, setel cobain. Nah yang jadi masalah kita demen nyetelnya doang, nggak doyan nyobain. Itu masalahnya. Ya, ketika belajar tahsin itu penyakitnya itu. Ya, kalau sudah ngedengar udah dengar aja sampai tidur tuh. Ya, tapi nyobain enggak? Nah, makanya setel satu ayat
dicoba. Kalau sudah dicoba, tanya guru yang lebih punya kemampuan dalam bidang tahsin Quran itu. Ustaz, mohon izin, saya nyetor satu ayat, sudah benar apa belum? Ya, nanti ustaznya kemudian koreksi, oh ini yang belum pas, oh ini yang belum pas, gitu. Jangan kemudian, emang begitu saya dengernya, ya, nyoba. Nah, karena seperti itulah Al-Quran itu dulunya diajarkan oleh Jibril kepada Rasul, Rasul kepada para sahabat. Ya, Rasul SAW nyetor ke Jibril. Nah, para sahabat nyetor ke Nabi. Nah, lah kita nyetornya kemana? Ya, nah kita ini suka susah, suka malas nyetor itu. Ya, nah. Misalnya di FKK, saya bilang coba rekod bacaan saudara, ya 1 atau 2 ayat, rekod kemudian kirim. Nah ini kan memerlukan waktu yang panjang untuk bisa kemudian kita perbaiki. Nah, kenapa saya sebut Al-Quran? Karena ini nanti dalam hadis yang lain yang boleh kita ngirik di situ. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi lebih dan kurangnya seseorang dalam harta, dalam ilmu, dalam kerjaan, status, ya. Itu semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita ikhlas, ya. Nah, cuman jangan disalahkan arti ikhlas itu, ya. Jangan disalahkan arti tawakal itu, ya. Kadang-kadang kita salah tangkap dengan tawakal itu. Yang kita lakukan itu tawakul, bukan tawakal. Tahu tawakul nggak? Tawakul itu ditampar yang kanan, kasih yang kiri. Ya, ini jangan ditampar, ini udah benjol sakit gigi. Ya. Bukan begitu. Kewajiban kita harus tetap berikhtiar, ya tadi, ya. An-nasu bitakhyir. Kewajiban manusia itu senantiasa kemudian berikhtiar untuk memperbaiki sisi kehidupannya dalam segala hal. Ya, dalam kehartaan, dalam kedudukan, ya, dalam keilmuan. Semuanya kita harus berusaha untuk memperbaiki itu. Tetapi kita harus cepat-cepat kembali wallahu bitakdir. Sekuat apapun kita berikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil akhirnya, ya. Nah, sebagai akhir saya akan bacakan hadis yang boleh kita hasad itu boleh, ya. Nah, selain daripada yang dua ini, jangan sekali-kali kita hasad, ya. Nah, salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menyatakan la hasada illa fisnaini atau fisnataini, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnaini atau illa fisnataini, ya. Tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita dengki, tidak boleh kita ngiri kecuali dalam 2 perkara. Nah, kalau ada pengecualian berarti ngiri yang disuruh itu ada, dengki yang disuruh itu ada. Jadi ada yang dibolehkan itu. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'ana. Ya. Ada seorang laki-laki, ini kan bahasa Rasul laki-laki, sebenarnya mau laki mau perempuan, yang penting umat Nabi. Ya, jangan seperti yang di surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, para perempuan protes kepada Nabi, termasuk salah seorang istri Nabi, ya Ummu Salamah. Ya Nabi Allah, masa di Al-Quran yang disebut laki-laki semua katanya, kita terus dianggap apa kagak sih gitu. Kalau bahasa kita tuh kapan disebutnya gitu. Sehingga turun ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas, ya. 1 ayat 10 karakter tuh. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian diberikan Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tetapi Al-Quran yang diberikan oleh Allah kemudian dia gunakan untuk qiyamul lail, ya, dia gunakan untuk beribadah, ya, malam maupun siang, ya. Nah, jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian diberikan Al-Quran tapi tidak mampu dia gunakan untuk qiyamul lail, kemudian tidak mampu digunakan untuk beribadah di siang hari, ya, nah, nggak masuk di sini, ya. Karena tadi ada yang bertanya tuh, jamaah dari Banten, ya, jamaah dari Banten, Ustaz, katanya kita baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat kita, ya. Nah, jadi saya jawab,
Ya, kenapa Al-Quran melaknat kita? Yang pertama, ya, kita membaca Al-Quran semau kita, bukan sesuai dengan yang dituntunkan atau diperintahkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Baca dengan tartil tahsin. Ya, hak Al-Quran kita nggak kasih. Ya, kemudian yang kedua, kita cuma baca doang, nggak mau pelajari. Ya, karena sindiran Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka nggak pernah tuh mikirin, mempelajari Al-Quran, atau memang di hatinya punya gembok? Nah, tahu nggak itu gemboknya kayak apa tuh? Ya, ada gemboknya di hati. Nah, kemudian yang ketiga, bisa jadi Al-Quran kemudian melaknat kita karena kita baca, karena kita pelajari, tetapi nggak mau ngamalin. Ya, tidak mau mengamalkan isi ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, jamaah sekalian, jadi yang boleh kita ngiri adalah kalau ada orang kemudian dikasih Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian dia manfaatkan untuk beribadah baik malam maupun siang, ya. Nah, kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan. Ada seorang laki-laki yang kemudian diberikan oleh Allah harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tetapi harta yang diberikan itu kemudian dia infakkan. Nggak kenal malam, nggak kenal siang, diinfakkan. Nah, tapi kalau kemudian ada orang dikasih harta kemudian pelit, kikit, medit, merege, hese, cap jahe, ya nggak usah ngiri. Ya, jadi kita ngiri sama orang yang punya harta, yang hartanya kemudian diinfakkan. Ya, nah, mau infakkan kemana saja sesuai dengan asnaf yang ada. Ya, baik infak yang wajib, yaitu yang namanya zakat, maupun infak yang sunnah. Nah, mudah-mudahan ya, dengan mengetahui hasad yang boleh ini, sehingga kita tahu juga hasad yang tidak boleh. Jadi selain itu, jangan pernah ada hasad di dalam hati kita. Karena kalau ini ada, penyakit ini dari kecil itu kayak virus. Ya, bisa kemudian bahkan bisa diturunkan ke anak-anak, itu bisa ikut-ikutan ngiri tuh anak-anak. Kenapa? Karena sering dengar kita ngiri. Ya, nah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari penyakit hati yang namanya hasad dan hasud. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat tadin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.